Selamat datang di konten Naratalk. Di konten kali ini kita akan ngebahas Bung Karno dari sudut yang lain. Siapa sangka sih Pak, ternyata Bung Karno adalah sosok playboy kelas kakap. Di balik semua prestasinya, di balik semua gemilang nama baiknya, putra sang fajar, penyambung lidah rakyat, founding father Indonesia, ternyata Bung Karno adalah manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan. Salah satunya masalah percintaan. Saya masih ingat kata-kata dari kakek saya dahulu. Kamu boleh belajar bernegara, belajar berretorika, berorganisasi, dan belajar banyak hal kepada sosok Bung Karno. Karena dia adalah orang yang sangat tepat. Tapi jangan sekali-kali belajar masalah percintaan kepada Bung Karno. Karena dia bukan orang yang tepat. Kemudian saya bertanya, kok bisa kayak? Kenapa? Suatu hari nanti kamu akan tahu sendiri. Dan sekarang saya baru tahu kenapa kakek saya melarang kita belajar percintaan kepada Bung Karno. Bung Karno itu memiliki 9 istri yang tercatat di sejarah. Yang tercatat, ada beberapa istri yang kata rumor tidak tercatat di sejarah. Salah satunya seperti Ibu Maharani. Ya, sosok ibu dari salah satu petinggi Bank DKI ini. Nama dia tidak tercatat dalam sejarah istri Bung Karno. Yang tercatat saja itu 9. Ya mudah-mudahan yang nggak tercatat tuh nggak banyak lah. Dan trigger Bung Karno dalam mencintai istrinya itu unik-unik Pak. Ada yang cinta gara-gara nggak enak sama orang tuanya. Ada yang jatuh cinta sama ibu kosnya. Ada yang jatuh cinta sama anak dari temannya dan teman dari anaknya Bung Karno. Bung Karno juga ada cinta kepada orang yang ada di lukisan. Jadi dia ngelihat satu lukisan, oh kok cantik, jatuh cinta. Dia habis makan sayur lodeh loh, sayur lodehnya kok enak, jatuh cinta. Ngelihat paskibraka yang cantik dan menurut Bung Karno pinter baik, jatuh cinta. Unik-unik kok. Sebab Bung Karno jatuh cinta kepada istri-istrinya. Tanpa panjang lebar, ayolah kita bahas Bung Karno dari segi percintaan. Tapi sebelumnya disclaimer, bukan bermaksud saya ingin mendiskreditkan jasa-jasa Bung Karno. Oh tidak Pak. Ini hanya sebagai sudut lain saja supaya kita melihat Bung Karno ya sebagai manusia biasa yang memiliki kekurangan. Bukan berarti kita menafikan jasa-jasa Bung Karno. Pertama kali Bung Karno menikah itu saat umur 20 tahun, saat dia selevel pendidikan SMA lah. Jadi ceritanya saat SMA dia tinggal bersama teman dari ayahnya. Kalau bahasa sekarang mungkin ngekos lah atau ngampung di rumah saudaranya gitu. Teman dari ayahnya tersebut bernama Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto atau biasa kita sebut Hos Cokro Aminoto, salah satu pahlawan nasional. Bung Karno banyak belajar berorganisasi, berpidato, terus pergerakan nasional kepada Bapak Cokro Aminoto tersebut. Hingga suatu hari Bung Karno itu simpati kepada keluarga Bapak Cokro Aminoto. Pertama, Bapak Cokro Aminoto itu sering masuk keluar penjara karena ya pergerakan nasionalnya dia. Belanda sering jengkel kepada Bapak Cokro Aminoto sehingga dipenjara. Kedua, istri Bapak Cokro Aminoto itu sakit. Dengan tujuan ingin meringankan beban keluarga Bapak Cokro Aminoto, Soekarno berniat untuk menikahi Utari, anak pertama Bapak Cokro Aminoto. Kemudian menikahlah kedua sejoli ini antara Soekarno dengan anak pertama Bapak Cokro Aminoto, yaitu Utari Cokro Aminoto. Pernikahan Bung Karno dengan Utari ini ya berjalan singkat 2-3 tahun lah. Setelah ibunya Utari meninggal, terus Bung Karno harus pindah ke Bandung yaitu melanjutkan sekolahnya di ITB. Ya mulailah ada percikan masalah. Bung Karno mengatakan Utari itu masih kanak-kanakan. Terus Utari juga mengatakan kalau cintanya itu ya nggak lebih dari seorang adik kepada kakak. Dan bahkan Bung Karno itu dalam salah satu biografinya bilang kalau Bung Karno belum pernah menyentuh Utari sebagai seorang suami. Dan karena memang nggak cinta. Hingga perceraian terjadi, dia menyerahkan kembali kepada Bapak Cokro Aminoto dengan baik-baik. For information, setelah bercerai dengan Karno, Utari menikah lagi dan memiliki 1 orang anak. Anak tersebut adalah bapak dari Maya Estianty. Jadi Utari adalah neneknya Maya Estianty.
Setelah Bung Karno pindah di Bandung dan kuliah di ITB, Bung Karno itu ngekos di salah satu rumah pasangan Bapak Haji Sanusi dan Ibu Inggit Garnarsih. Ternyata Bung Karno jatuh cinta kepada Ibu Inggit, Pak. Padahal Ibu Inggit itu sudah memiliki suami, yaitu Bapak Haji Sanusi. Tapi Bung Karno dengan gentlenya, dengan percaya dirinya, langsung meminta Ibu Inggit kepada Bapak Haji Sanusi. Minta langsung, Mbak. Bayangin saat ini kamu lah anak-anak kuliah, anak-anak kos ini. Kamu jatuh cinta sama ibu kosmu, kau minta di bapak kosmu, apa enggak ditebas lehermu. Beda ceritanya dengan Bung Karno karena auranya, wibawanya, karismanya. Berani meminta kepada Bapak Haji Sanusi dan dibolehin. Nggak tahu tuh prosesnya gimana, pasti panjang lah ya. Intinya dibolehin dengan catatan jika Bung Karno menyia-nyiakan Ibu Inggit, menelantarkan Ibu Inggit, Bung Karno wajib mengembalikan kepada Bapak Haji Sanusi. Dan sebetulnya Bu Inggit juga memang cinta, Pak. Bu Inggit itu memang cinta dengan Bung Karno. Akhirnya pernikahan terjadi, mereka pindahlah di rumah yang lain dan memulai kehidupan yang baru. Bung Karno ini menggambarkan Ibu Inggit sebagai sosok istri yang mandiri, yang tidak pernah menyusahkan suami. Itu adalah Bung Karno menggambarkan Bu Inggit itu seperti itu. Bahkan dalam salah satu bukunya, Bu Inggit adalah tulang punggung serta tangan kanan perjuangan Bung Karno. Gimana tidak, Pak? Ya namanya aktivis ya, pasti kan keuangannya agak seret lah. Bu Inggit ini sosok wanita yang mandiri. Jadi dia tuh punya keahlian membuat jamu serta menjahit. Dari hasil membuat jamu dan menjahit tersebut, dia mendapatkan beberapa uang dan uangnya itu digunakan untuk perjuangan bersama Bung Karno, membiayai perjuangan Bung Karno. Jadi Bung Karno yang nopang ekonominya ya bisa dikatakan Ibu Inggit Garnarsih. Belum lagi jarak usia antara Bu Inggit dengan Bung Karno itu kurang lebih ya 20 tahunan lah, Pak. Kurang lebih lah ya 20 tahunan. Jadi lebih dewasa. Bung Karno sangat mencintai Bu Inggit. Bu Inggit juga sangat mencintai Bung Karno dan mensupport seluruh pergerakan Bung Karno dengan cita-cita Indonesia merdeka. Bahkan saat Bung Karno diasingkan seperti di Nusa Tenggara Timur, di ND, Bu Inggit ikut, Pak. Saat Bung Karno diasingkan di Sumatera, di Bengkulu, Bu Inggit juga ikut. Perjalanan pernikahan Bu Inggit dan Bung Karno ini berjalan 20 tahun. Awal masalah perceraian terjadi saat Bung Karno diasingkan di Bengkulu. Disinilah Bung Karno bertemu dengan Ibu Fatimah atau yang biasa kita dengar Ibu Fatmawati Soekarno. Ibu Fatmawati Soekarno ini adalah teman dari anaknya Bung Karno. Jadi Bung Karno dan Bu Inggit ini nggak memiliki anak kandung, tapi mereka mengangkat anak yang bernama Ratna. Fatimah adalah temannya Ratna. Suatu hari Fatimah main ke rumahnya Bung Karno dan Bu Inggit ditemani oleh bapaknya, yaitu Haji Hasanuddin. Haji Hasanuddin adalah salah satu petinggi Muhammadiyah di Bengkulu. Jadi mainlah Bu Fatma dengan bapaknya. Pas waktu main, Bung Karno bilang ke Fatmawati atau ke Fatimah tersebut, "Nak, kamu sekolah aja bareng sama si Ratna." Kemudian si Fatimah bilang, "Enggak om, sekolah sama Ratna aturannya banyak di sekolahnya Ratna. Saya untuk melengkapi aturan atau syarat-syarat tersebut susah." Bung Karno bilang, "Gampang, nanti Om Karno dan Tante Inggit yang menyelesaikan." Dengan kata-kata tersebut, Fatmawati diskusi lah dengan bapaknya dan akhirnya setuju. Hingga dia sekolah bersama Ratna dan tinggal bareng dengan Bung Karno bersama Bu Inggit dan Ratna dalam satu rumah. Berjalannya waktu, Inggit itu mulai nangkep sinyal kalau Bung Karno ternyata jatuh cinta sama Bu Fatmawati. Dan hingga suatu hari Bu Fatmawati itu curhat kepada Bung Karno. Mungkin gini ya bahasanya, mungkin, "Om, saya mau curhat, saya tuh mau dilamar orang." Bukannya Bung Karno memberikan saran atau memberikan nasihat, Bung Karno malah ngungkapin perasaannya. "Sekarang terpaksa aku mengeluarkan perasaan hati kepadamu. Dengarlah baik-baik," ujar Bung Karno. "Begini, Fat. Sebenarnya aku sudah jatuh cinta padamu pertama kali aku bertemu denganmu. Waktu kau ke rumahku dahulu pertama kali." Mendengar hal itu, otomatis Bung Karno dan Bu Inggit
cekcok lah. Intinya Bu Inggit nggak mau dimadu apapun alasannya. Niatnya Bung Karno menikah dengan Ibu Fatma yaitu ingin memiliki keturunan darah daging langsung, kan Ratna anak angkatnya toh. Jadi alasannya Bung Karno seperti itu. Terus bilang ke Bu Inggit, ya wes kalau nggak boleh sama Fatmawati carikanlah saya calon yang lebih tua. Kalau Fatmawati itu dianggap anak kita, ya udah carikan yang lebih berumur supaya kamu nggak cemburu. Bung Karno bilang begitu. Bu Inggit bilang pokoknya apapun alasannya saya nggak mau dimadu. Kalau kamu pengen menikah lagi silahkan, tapi ceraikan saya. Hingga percecokan tersebut nggak menghasilkan jalan keluar terbaik. Akhirnya Bung Karno dan Bu Inggit bercerai. Pada tahun 1945, singkat cerita, Bu Fatmawati dan Pak Karno menikah. Pernikahan tersebut berjalan dengan lancar, aman, sampai 10 tahun Pak, sebelum ada orang ketiga lagi masuk. Pada tahun 1952, saat Bung Karno kunjungan dinas di Jogja dan meresmikan masjid, kalau nggak salah namanya Masjid Syuhada, Bung Karno tuh mampir Pak. Mampir di kota Salatiga dan mampir ke rumahnya wali kota, dijamulah sama si wali kota. Ini adalah awal-awal keretakan hubungan Bu Fatmawati dengan Bung Karno, atau maksudnya orang ketiga. Setelah main ke rumah wali kota dijamu, Bung Karno itu dengan nggak sengaja melipir ke dapur ngelihat orang-orang masak. Setelah masakan selesai, Bung Karno dan wali kota makan, terus Bung Karno bilang, kok enak banget nih sayur lodehnya, siapa yang masak? Saya datangin orangnya ke sini, saya ingin mengucapkan terima kasih. Kemudian dipanggillah yang masak sayur lodeh tersebut. Nah, yang masak sayur lodeh dipanggil. Setelah dipanggil, Bung Karno berkenalan. Siapa namamu? Punya anak berapa? Suamimu kerja di mana? Saya ingin mengucapkan terima kasih, sayur lodehmu benar-benar enak. Dan wanita tersebut bernama Hartini. Dia adalah sosok istri keempatnya Bung Karno nanti. Ceritanya itu istri keempat nanti itu. Kemudian Hartini menceritakanlah asal-usulnya dari mana. Setelah pertemuan Bung Karno dengan Hartini di rumah sang wali kota, berlanjut Pak, Bung Karno pertemuan lagi dengan Hartini saat peresmian apa gitu di Prambanan, di Candi Prambanan, ketemu untuk kedua kalinya. Setelah itu hubungan Bung Karno dengan Hartini berlanjut surat menyurat, pakai nama inisial lagi. Pak Karno itu inisialnya Rihana dan Bu Hartini itu inisialnya Srihani. Pokoknya surat menyurat hingga Bung Karno menyatakan cinta ingin menikahi Bu Hartini. Nah, rumor pernikahan Bung Karno dengan Ibu Hartini itu ditentang oleh banyak orang, banyak elemen, khususnya organisasi wanita, menentang lah. Dan di saat itu Bu Fatmawati itu mengandung Guruh Soekarno Putra, anak terakhirnya. Jadi setelah lahir Guruh usia 2 hari, Pak Karno itu mengutarakan maksudnya ingin menikahi Hartini. Ya gempar lah hatinya seorang wanita, pasti hancur lah mendengar itu. Kemudian Bu Fatmawati cerita kepada teman-temannya, organisasi-organisasi wanita itu banyak penolakan Pak. Dan Bu Hartini juga bingung, satu sisi dia sudah mencintai Bung Karno, terus Bu Hartini janda dengan 5 anak, ada yang lamar presiden lagi. Terus Bu Hartini bilang juga kepada Bung Karno, kalau kita menikah jangan sekali-kali menceraikan Bu Fatma, terus biarkan Bu Fatma tetap menjadi first lady. Dan Bung Karno menyetujui. Tapi antara Bung Karno dengan Bu Fatmawati itu nggak ada kesepakatan, hingga akhirnya Bu Fatmawati memang benar tidak cerai dengan Bung Karno. Tapi Bu Fatmawati setelah mendengar Bung Karno izin menikah, Bu Fatmawati keluar dari istana. Dan disitulah Bu Fatmawati kayak hancur hatinya ngelihat orang yang dicintai yaitu Pak Karno menikah lagi. Di satu sisi ada satu cerita, Bu Fatmawati itu datang lagi ke rumahnya Ibu Inggit Ganasih di Bandung. Dia sampai sujud Pak kepada Ibu Inggit karena pernah merebut suaminya, bilang begitu. Pokoknya minta maaf kepada Ibu Inggit. Dan Ibu Inggit itu dengan hati terbukanya tuh memeluk Bu Fatma, bilang ya sudahlah nak, yang lalu biarlah berlalu, kamu tetap anak saya. Dan Ibu Inggit bilang jangan mencubit orang kalau tidak mau dicubit karena itu sakit. Jadi setelah
Bung Karno izin menikah, Ibu Fatmawati itu hancur dan minta maaf kepada Ibu Inggit. Singkat cerita, Ibu Hartini dan Pak Karno menikah secara diam-diam, dan Bu Hartini inilah sosok istri yang menemani Bung Karno sampai akhir hayat. Dan di pangkuan Ibu Hartini inilah Bung Karno menghembuskan nafas terakhir. Setelah menikah dengan Ibu Hartini, bukannya Bung Karno itu sudah nggak menikah lagi, tapi Bung Karno malah menjadi-jadi. Pernikahan Bung Karno yang kelima itu dengan Kartini Manopo, ya, sosok pramugari, dan gara-gara melihat lukisan Pak yang dibuat oleh Basuki Abdullah. Lukisannya itu ya wanita, sosoknya Kartini Manopo. Ini kok cantik banget nih anak ini, pasti aslinya lebih cantik. Akhirnya ketemulah dengan Kartini Manopo. Singkat cerita jatuh cinta dan menikahlah kedua orang ini. Namun Kartini Manopo dari keluarga yang terhormat, jadi menikahnya siri. Beda dengan Hartini yang sering kok Bu Hartini itu muncul di kegiatan negara. Kalau si Kartini Manopo tadi enggak Pak, punya satu orang anak bernama Toto. Namun saat menjelang Bung Karno turun tahta, Kartini Manopo dan Bung Karno itu bercerai di tahun 1965. 6 tahun setelah pernikahan dengan Kartini Manopo, Bung Karno itu ada kunjungan dinas di Jepang, dan saat jamuan melihat sosok wanita cantik dan dikenalkan oleh pejabat yang di Jepang itu dikenalkan. Sosok itu adalah Naoko Nemoto, yang kata Bung Karno kok cantik, kok pinter. Perkenalan lah antara Naoko Nemoto dengan Bung Karno. Singkat cerita Naoko Nemoto juga jatuh cinta kepada Bung Karno. Bung Karno juga jatuh cinta kepada Naoko. Namun tidak disetujui oleh orang tua dari Naoko, dan orang-orangnya Bung Karno juga nggak menyetujui. Alah, ini kan cuma apa istilahnya, pelayan aja, nggak usah lah Bung Karno. Dari orang-orang Bung Karno seperti itu, dari keluarganya Naoko juga nggak setuju. Hingga Naoko frustasi Pak, dia sampai menyayat nadinya karena kejadian tersebut. Sehingga mendengar hal tersebut, Bung Karno kembali lagi ke Jepang untuk menyatakan cinta kepada Naoko, dan mereka menikahlah. Kemudian nama Naoko Nemoto diganti Ratna Sari Dewi. Dia adalah sosok istri ke-6 Bung Karno yang sampai saat ini tuh masih hidup. Dia masih sehat, masih fresh, menjalankan banyak bisnis di Jepang, bisnis berlian, bisnis media, dan banyak bisnis lain. Memang ada yang bilang Naoko Nemoto dan Bung Karno ini nggak cerai, ada yang bilang cerai, tapi yang pasti saat masa-masa akhir Bung Karno jatuh, Naoko Nemoto atau Ratna Sari Dewi ini mengungsikan diri ke Prancis. Dia punya satu anak bernama Kartika Sari Dewi Soekarno. Ini udah pernikahan yang ke-6. Dia masih menikah lagi dengan Haryati Soekarno. Haryati Soekarno adalah penari istana. Bung Karno sangat kagum kepada Haryati Pak. Singkat cerita ya menikahlah. Dan waktu itu usia Haryati itu 23 tahun. Tadi Naomi atau Naoko Nemoto tadi usianya 19 tahun saat menikah dengan Bung Karno. Si Haryati ini usianya 23 tahun. Namun pernikahan Haryati dengan Bung Karno ini nggak berjalan lama, dari tahun 63 sampai 66, 3 tahun saja. Alasannya karena kata Haryati, Bung Karno itu terlalu cinta kepada Naoko Nemoto, di mana-mana sama Naoko Nemoto sama Ratna Sari Dewi terus. Alasan dari Bung Karno, Haryati ini kurang CS lah, kurang bisa berbaur dengan istri-istri yang lain. Jadi pernikahannya dengan Haryati ini cuma berjalan 3 tahun, seumur jagung lah. Setelah dengan Haryati Soekarno atau Haryati, Bung Karno itu masih menikah lagi Pak dengan Yurike Sanger. Tadi nikahnya dengan Haryati tahun 63, sekarang dengan Yurike Sanger tahun 64. 1 tahun, jeda 1 tahun dia menikah lagi. Sekalian tahu siapa Yurike Sanger? Yurike Sanger adalah paskibraka nasional. Jadi Bung Karno melihat sosok Yurike sebagai anggota paskibraka, kok cantik, kok pinter. Bung Karno jatuh cinta, ngasih surat kepada Yurike, bahkan ngasih perhiasan. Singkat cerita, Bung Karno dan Yurike menikah. Gila, ini untung nggak ada SJW zaman itu. Kalau ada SJW, abis nih Bung Karno. Pernikahan Bung Karno dengan Yurike Sanger ini nggak berjalan
lama Pak. Karena kan udah di tahun 64 di mana itu adalah detik-detik menjelang Bung Karno jatuh. Saat itu usia Yuri Kesanger tuh ya anak SMA berapa lah, 16-18. Sedangkan usia Bung Karno sudah 60 tahunan gitu. Menjelang tahun 67, Bung Karno menceraikan Yuri Kesanger dengan alasan politik. Karena politik nggak aman lah, mendingan saya menceraikan kamu karena masa depanmu masih panjang. 2 tahun setelah menikah dengan Yuri Kesanger, Bung Karno jatuh cinta lagi dengan anak paskibraka lagi. Jadi tahun 64 dia menikah dengan anak paskibraka, tahun 66 dia menikah lagi dengan anak paskibraka yang bernama Hilda Jafar. Dan di tahun 66 ini kan udah 1 tahun menjelang Bung Karno jatuh. Jadi pernikahan atau hubungan romantisme Bung Karno dengan Hilda Jafar ini ya sangat singkat karena menjelang Bung Karno jatuh. Dan pas waktu Bung Karno jatuh, istri-istrinya ada yang mengungsi di Jerman, ada yang mengungsi di Prancis, ada yang sudah tidak mau bertemu dengan Bung Karno lagi. Hanya 1 istri yang menemani Bung Karno sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya, yaitu adalah istri keempat Bung Karno, Hartini, yang tukang masak tadi Pak, yang kita ceritakan tadi. Jadi sekian banyak istrinya, yang paling setia yang mau menemani Bung Karno dalam susah dan sedihnya adalah Hartini. Kalau Bung Karno itu hidup di era digital sekarang, Bung Karno itu pasti akan banyak dihujat oleh feminis. Belum lagi kayak di tahun 65 atau 66, Bung Karno itu memiliki istri 6 Pak. Kan secara syariat Islam kan nggak boleh itu istri. Boleh kita memiliki istri 6 asalkan 2 istrinya tersebut udah meninggal mungkin atau udah cerai, itu boleh. Tapi maksimal secara bersamaan itu 4. Dan di tahun itu, di tahun 65, Bung Karno memiliki istri secara bersama itu 6. Tapi yang menemani Bung Karno sampai akhir hayat yaitu 1 yang bernama Hartini, yang si masak sayur lodeh tadi. Ya, di balik semua prestasinya Bung Karno adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan. Walaupun Bung Karno memiliki kekurangan, bukan berarti kita bisa menafikan prestasi atau jasa-jasa Bung Karno. Sekali lagi, Bung Karno adalah pemimpin besar yang memiliki jasa yang besar kepada Indonesia. See you and next kita akan cerita apa lagi. Dadah.